لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Monggo satripun ngaos estu kita niat sareng-sareng murih ridhonipun Allah murih syafaatipun Rasulullah so dipun niati mudarosah mudzakarah eling pinaling sareng-sareng so diniati golek pitutuh sabetunipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Kitabu Adabil Akli. Hadi utawi iki iku Kitabu Adabil Akli. Kitab nerangake tata kramane mangan. Iki nek nduk ihyae wis juz 2 iki. Wadakwati lan tata kramane undangan. Wadiyafati lan tata kramane nyuguh tamu. Ini bab menerangkan tentang makan, menghadiri undangan dan menyogati tamu. Inna waha sak temene Allah Ta'ala halim maha luhur Allah iku ahsana iku bagusake sapa Allah tadbirul kainati ing ngatur pira-pira perkara kang ana. Allah niku mengatur seluruh apa yang ada ini dengan baik ya. Jadi Allah itu gadai asma lain al-mudabbir. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu yang mengatur seluruh perkara yang ada. Yang dengan tauhid kan wal hayyul mudabbiru kulla amrin. Kita harus meyakini bahwa Allah itu maha hidup dan mengatur seluruh perkara yang ada. Nah Allah dalam mengatur ini seluruh apa yang ada ini sudah paling baik. Jadi Allah dalam mengatur segala sesuatu itu pastilah baik. Fa khalaqa mongko nyiptakake sapa Allah al ardo ing bumi was samawati lan ing pira-pira langit. Allah menciptakan bumi dan langit. Ini juga sudah diatur dengan ekosistem yang baik. Maka kalau ada, jadi sebenarnya bumi langit diciptakan Allah wis wapi ya. Sudah baik, sudah sempurna dan sudah banyak perhitungan yang matang. Kalaupun ada error di bumi maupun di langit, ini sebenarnya karena ulah manusia sendiri. Allah berfirman dengan Al-Quran, Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau misalkan bumi sekarang menjadi tidak nyaman, bumi sekarang banyak error, banyak masalah, ini karena ulah manusianya sendiri. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah berfirman, kerusakan di daratan, lautan, dan di bumi ini ya karena olah manusianya sendiri. Sebenarnya Allah sudah mengatur dengan ekosistem yang sangat baik. Betul. Wa anzalalan musnurunake sapa Allah al-ma'a ing banyu atau ing udan al-furata kang tawar minal muksirati saing pira-pira mega kang duweni banyu utawa mendung. Allah menurunkan air dari langit melalui mega-mega yang mendung. Iku ekosistem, jenenge ekosistem. Lah cuaca tidak menentu ya gara-gara tingkah pola manusia dhewe. Kita tahu dulu di pelajaran ilmu pengetahuan ya, itu kan
banyaknya pantulan cahaya melalui kaca, banyaknya gedung berkaca sehingga memantulkan panas kembali ke atmosfer. Ini kan bisa mengikis atmosfer yang nantinya akan memicu cuaca yang tidak menentu. Nah, banyaknya AC, ya kita kurung pelajaran ya. Apa pelajaran apa? Iya, di ilmu pengetahuan alam. Sebenarnya ekosistem yang diciptakan Allah itu apik. Rusake gara oleh menungso. Karena rakusnya manusia ini sehingga merusak ekosistem. Sehingga akhirnya imbasnya kita rasakan ya kerusakannya yang ada. Maka jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan Allah. Padahal Allah itu sebenarnya mengatur hujan itu sudah bagus. Pola api ahsana tadbirul kainat. Allah menurunkan air tawar itu dari mega mendung yang ada itu. Fa akhraja monggo ngetokake sapa Allah bihi sebab alma al-furat al-habba ing wiji wan nabatalan ing cecukulan. Lah Allah menurunkan hujan itu kan supaya agar tumbuh biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh, biji-bijian itu bisa tumbuh. Ini karena disirami oleh air. Maka kita tahu lokasi hutan hujan tropis. Oh, ini subur sekali. Makanya wilayah tropis ini termasuk daratan bumi yang paling subur karena memang banyak hujan. Sebenarnya hujan itu mendatangkan kesuburan dan memunculkan berbagai macam tanaman, tapi malah udah dirusak ya. Sebenarnya kalau kita kembali kepada Quran dan hadis ini, kembali kepada Quran, pada firman-firman Allah, berarti kan sebenarnya kita disuruh untuk menjaga alam. Dhuharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu kan ayat itu menerangkan bahwa warning bagi kita bahwa rusaknya alam itu sebab tingkah pola kita. Secara tidak langsung firman itu menyuruh kita untuk menjaga alam semesta. Paham? Oh, sebenarnya ya peran ulama itu juga tidak hanya mengaji tok ya, tapi harus membela ekosistem alam. Mbah Ubed itu Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh Rais Suriah PWNU Jateng itu dulu mulai muda itu sudah menjaga, memperjuangkan ekosistem alam. Beliau memperjuangkan rob yang ada di Sayong itu sampai dibasuhkan, dicarikan takbirnya bareng-bareng bersama para pemerhati alam. Apa wis jenenge pemerhati alam? Pejuang alam apa? Ya bareng-bareng bersama para aktivis. Hujan mendatangkan banjir ini kan pola kita sendiri, merusak ekosistem. Allah menciptakan berbagai macam unsur tanah. Kalau kamu di ilmu geografi itu kan ada tanah humus, terasiring ya. Humus, ada yang humus, ada yang tidak humus. Ada model terasiring dan sebagainya. Nah, saiki malah di tanah malah di keramik semua. Halaman di keramik semua, dipelur atau di semen semua. Nah ini terus air meresapnya kemana? Padahal Allah menciptakan tanah itu konturnya macam-macam. Ada yang batuan kapur, ada yang humus. Ini kan ada fungsi masing-masing lah. Masa sekarang disamaratakan malah pakai semen semua? Salah siapa? Salah siapa? Salah manusia nih. Sehingga akhirnya banjir di mana-mana.
kita harus sudah saatnya back to nature. Oh no, kita harus saatnya kembali ke alam. Tata ekosistem alam kembalikan semula. Boleh kita bertempat di bumi, tapi harus dikelola dengan baik. Estetika dan keindahan itu harus juga mengkaji dan juga memprioritaskan sisi dari manfaat serta eksistensi dari unsur alam semesta ini. Jangan dirubah seenaknya. Wa qaddara lan wus mesthekake sapa Allah al arzaqa ing pira-pira rezeki wal aqwati lan pira-pira kekuatan. Allah itu sudah memastikan rizki dan makanan pokok bagi setiap makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu rizki dan makanannya sudah ditakdir Allah. Allah sudah membagi dan memastikan seluruh rizki dan makanan dari setiap makhluk hidup yang ada tanpa terlewat. Kalau sudah dipastikan oleh Allah, gak usah rakus, gak usah khawatir gak bisa makan, gak usah khawatir kekurangan rezeki. Jangan sampai kekhawatiran itu menjadikan kita rakus terhadap duniawi, paham? Kalau kita hidup berdampingan dengan alam, dengan menjaga alam, itu justru malah apa yang dipastikan oleh Allah akan berjalan dengan baik kok. Benar. Wa hafadha lan ngreksa sapa Allah bil makulati kelan boro-boro perkara kang den pangan. Kuwatal hayawanati ing kekuatane pira-pira kewan. Allah menjaga apa yang kita makan pada kekuatan para hewan-hewan. Maksudnya Allah juga menjaga rantai makanan kita lewat ekosistem hewani. Tidak hanya ekosistem tumbuhan, ekosistem hewani ini juga menjadi ekosistem hewani yang ditetapkan oleh Allah ini juga menjadi jaminan untuk apa yang kita makan. Sebenarnya di ilmu pengetahuan itu juga kan kita sudah diajari bahwa ular makan tikus, ular dimakan elang. Itu ekosistem hewani, jangan dirusak. Kalau dirusak itu nanti malah makulat, makanan-makanan yang kita makan itu nanti tidak terjaga. Dalam arti akan terputus mata rantai ekosistem, sehingga nanti akan terjadi kepunahan. Yang rugi siapa? Ya kita, gak bisa mengkonsumsi lagi. Paham? Makanya di hutan rimba yang masih terjaga ekosistemnya, ini orang yang hidup berdampingan dengan alam, hidup yang orang-orang yang hidup menyatu dengan alam yang masih murni. Ini gak pernah kekurangan kok. Malah orang-orang suku pedalaman tuh makannya kan daging, buru kelinci, buru apa malah hijau akeh. Apakah kelinci itu akan habis ketika macan berkeliaran? Kan ya enggak. Apakah kelinci-kelinci itu akan habis ketika elang maupun ular itu berkeliaran? Kan tidak. Maka rusaknya akhirnya langkanya rusa, langkanya kidang, langkanya hewan-hewan yang bisa kita makan, itu ya dari tingkah pola kita sendiri yang merusak ekosistem. Wa a'analan nu paring pitulung sapa Allah
alat taati ing atase pira-pira ketaatan wal a'mal lan pira-pira amal as-sholihati pira-pira kang bagus bi akli thayyibati kelawan mangan pira-pira perkara kang halal. Allah akan memberi kekuatan kita untuk bisa taat pada Allah dan beramal soleh ini dari asupan makanan yang halal. Jadi Allah memberi keberkahan pada makanan-makanan yang halal, sehingga makanan halal itu bisa memunculkan gairah untuk melakukan ketaatan dan amal soleh. Paham ya? Mula Allah itu di dalam makanan-makanan yang halal itu diberi kekuatan oleh Allah, yang nantinya bila dimakan oleh orang itu akan menjadi taat dan bisa beramal baik. Maka orang kalau makannya tidak halal itu ya memang sulit untuk bisa diajak taat pada Allah. Dengar mula nek mangan ya sing halal tenan. Fa syukron mongko syukur sapa ingsun kelawan syukur temenan lahu maring Allah ala mamarril auqati ing atase lewate pira-pira wektu. Nah, kita harus bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya, terutama syukur terhadap usia kita, waktu kita yang terus bisa menikmati pergantian-pergantian waktu yang ada. Walam makana lan ing dalem semangsane ana apa maksud dawil albabi, apa nggon sejane wong kang duweni akal sempurna iku liko Allah Ta'ala, iku ketemu maring Allah Ta'ala halimul Allah fi dari sawabi ing dalem omahe ganjaran yaiku akhirat. Wala tariqa lan ora ana dalan iku maujud ilal wusuli maring tetemu liliko ihi maring tetemu maring Allah illa bil ilmi kejaba kelan ilmu wal amalan amal wala yumkinu lan ora kongang apa al muadzabatu netepi ajek alaihi mangatasi ilmu lan amal illa kejaba bisa lamatil badani kelawan slamete awak, slamete badan wala tasfulan ora bersih apa salamatul badani apa keselamatane badan illa bil atimati kejaba kelan pira-pira panganan wal aqwiyati lan pira-pira makanan pokok watanawuli lan kejaba kelan merkoleh minha sange atimah wal aqwiya wal aqwat biqadril hajati kelan kira-kirane hajat ala taqarruril auqati ing atase bola baleni pira-pira wektu. Ketika tujuan kita itu sebagai orang yang beriman adalah akhirat ya, ketika tujuan dari orang yang beriman ini adalah hidup enak di akhirat, maka kita butuh yang namanya taat pada Allah, yang mana taat itu bisa digapai dengan ilmu dan amal. Ketika tujuan orang-orang yang beriman adalah hidup enak di akhirat, ini kan kita butuh yang namanya ilmu dan amal baik. Paham? Lah kita gak akan bisa mencapai ilmu dan amal kecuali badan kita sehat. Lah badan kita bisa sehat itu kalau kita makan dan mengkonsumsi hal-hal yang itu baik, itu pun sesuai kebutuhan. Betul kan? Tujuane wong iman niku urip kepenak ning akhirat saged sowan dhateng Allah angsal ridhone Gusti Allah. Lah wong iku iso kepenak ning akhirat iki nek duwe ilmu karo amal. Lah ilmu karo amal iki iso didapat kalau badannya sehat. Njajal awakmu ora sehat apa sida ngaji? Ra sida.
Oh, muni ora sehat tenan apa ya sida ngamal apik? Ora sida. Lah sehatnya badan ini, selamatnya, bahasanya selamatnya badan. Selamatnya badan itu gini. Badan itu bisa memiliki gairah untuk mencapai ilmu dan amal. Ya. Walaupun misalkan badan sakit, tapi kalau selamat, itu ya tetap iso ibadah. Lah badan kita bisa selamat ini kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baik dan halal, dan itu juga dikonsumsi dengan kadar kebutuhan yang dibutuhkan, dan itu secara kontinu kita konsumsi di setiap waktu ya, sedino ping pisan minimal piduan. Nah karena ekosistemnya seperti ini, karena runtutannya seperti ini, ya famin hadal waji, mongko saking iki pandangan kala dawuh sapa ba'dus salaf, sebagian ulama salaf dawuhake innal akla, sak temene mangan iku minat dini, setengah saking agama. Nah, karena tadi ya perputarannya itu seperti tadi, kita memang harus sukses di akhirat. Sukses di akhirat butuh ilmu dan amal. Kita bisa memiliki ilmu dan amal ini kalau badan kita selamat. Badan kita selamat itu karena kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baik dan halal, dan itu tiap hari kita konsumsi. Nah karena semacam itu, innal akla minaddin, maka makan ini sebenarnya bagian dari agama. Paham bro? Mulai nih usul fikih, ini usul fikih itu ada kaidah kan, kalau ya ad-darurat tubihul mahdurat, di dalam usul fikih kan semacam ini, ada contoh semacam ini. Kalau kamu mau mati, wis kamu udah kelaparan banget, itu kamu harus makan, bahkan misalkan kamu sudah kelaparan banget, sudah mau mati, misalnya kelaparan, yang di hadapanmu sebenarnya perkara yang najis kan sebenarnya haram. Tapi kalau keadaan kamu itu memang butuh makan banget, dan yang ada cuman itu menjadi halal dimakan, hanya sebatas menyelamatkannya nyawamu agar tidak mati kelaparan. Nah, mulu al aklu minaddin. Boleh lo kan? Itu mana? Kan ngono. Nah, sehingga muncul kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam Al-Qur'an juga ada firman dhaharul fasadu fil barri wal walatul kubi aidikum ila tahlukah. Jangan kau biarkan dirimu dalam kehancuran. Wancen nek wis ngoleh pol yo mangan. Bener. Maka makan itu ibadah. Makan itu bagian dari agama. Tapi ini tadi loh, biqadril hajat loh. Kalau memang itu makan sebagai kebutuhan untuk menselamatkan badan kita dari kerusakan. Mula karena makan itu bagian dari agama, sehingga ini dibahas makan yang sesuai agama itu nanti bagaimana lah. Wa alaihi lan ing atase pendapat innal akla minaddin nabbaha, ngelingake apa qauluhu ta'ala, apa dewa ta'ala, kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Nah, karena makan ini bagian dari agama, kita ya harus sesuai dengan firman Allah. Maka Allah mengingatkan pada kita semua, kulu minat thayyibati, kulu mangano sira kabeh minat thayyibati, sangi pira-pira panganan kang halal. Nah, maka makan yang termasuk bagian dari agama. Karena makan itu bagian dari agama, maka agama pun mengatur tentang makan. Nah, kita diperintah oleh Allah, kulu minat thayyibati, makan yang halal. Makan yang halal, sehingga agama mengatur hukum makanan,
hukum mengatur makanan, ada halal ada haram lah. Kita itu diwajibkan makan yang halal, maka kamu makan makanan yang halal, memilih makanan yang halal saja itu sudah dapat pahala, karena itu mengikuti perintah Allah. Maka orang yang makan perkara haram itu dosa. Ketika orang makan makanan haram itu dosa, maka orang memakan makanan halal itu dapat pahala. Wa malu soliha. Nah, setelah kita memakan makanan yang halal, maka beramallah yang baik. Nah, ini kita dengan surat Al-Mu'min ayat 51. Waha nahnu, waha eling-eling ini hak tanbih. Waha eling-eling nahnu utawi kita iku nursidu nuduhake sapa kita ila wadho ifidini maring pira-pira penggaweane agama fil akli ing dalem mangan, rupane faraidiha rupane faraidiha pira-pira fardune wadho ifidin wa sunanilan pira-pira sunai wadho ifidin wa adabilan pira-pira adabe wadho ifidin. Nah, sehingga ini Imam Ghazali akan menerangkan tentang hal-hal yang wajib dalam makan, sunnah-sunnah makan, juga nanti tata krama dalam makan. No, kan? Karena memang makan itu bagian dari agama. Islam itu detail, sampai mangan itu dibahas. Karena makan itu memang bagian dari agama. Bayanu ma labud dalil akili min muraatiha. Bayanu ma ayada uta iki ku bayanu ma bab mertelake perkara labuda kang ora kena ora lil akili kedue wong kang mangan min muraatihi saking ngreksa ma. Ini diterangke minggu ngajeng. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Kok minggu ngajeng diterangno sesuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.